pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Nugroho, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Patimura Ambon. Pada hari ini, Senin 6 November 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UGIN atau uji kinerja dengan nomor peserta 2015-031-348 dengan NIM 2021-49717. Berikut nomor atau formulir pendaftaran uji kompetensi saya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Silakan duduk. Pada pagi hari ini, Pak minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan. Siap, Brak. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Sebelum waktu mulai absen, tolong dicek sampah-sampah yang ada di bawahnya. Sudah. Terus kemudian dikeluarkan buku paketnya sambil Pak Agung panggil satu per satu. Di Purnomo ada Afia Chandra, Alegrika Bayu. Alegrika Bayu sakit? Sakit. Ari Prastio, Ayu Fadilah, Diki Setiawan, Fatul Muna, Susanti, Wahaba. Oke, artinya ada masalah. Oke. Pada pertemuan hari ini kita memasuki bab baru. Tolong dicek classroom-nya masing-masing. Sudah? Google classroom-nya masing-masing. Nah, pada beberapa hari yang lalu Pak Agung sudah mengunggah beberapa komponen, yaitu tentang materi baru kita ini, yaitu tentang masuknya kebudayaan Islam di Nusantara. Jadi kalau pada beberapa minggu lalu itu Hindu sudah masuk, kalau yang sekarang Islam yang bagian masuk. Nah, bisa dilihat ya. Di sini Pak Agung sampaikan. Oke, sebentar. Yaitu ada bahan ajar, kemudian ada PowerPoint, kemudian ada KPD nanti yang kita gunakan, kemudian materi-materi pengembangan. Nah, kita langsung masuk ke yang PPT-nya. Oke. Nah, inilah yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang masuknya Islam ke Nusantara. Oke. Pak full screen kan? Nah, manakah yang merupakan aktivitas agama Islam? Ada yang bisa membantu Pak? Silakan. Yang atas sekatenan di Solo. Yang atas itu merupakan sekatenan di Solo. Oke. Kalau yang bawah? Iya, Pak. Yang silakan. upacara kasada di Bromo. Upacara kasada di Bromo. Oke. Kalau kasada itu berarti Hindu atau Islam?
Hindu. Nah, coba perhatikan. Gambarnya mirip enggak? Mirip, semua pakai gunungan. Sini ada sayuran sama sayuran, ada buah. Cuma lokasinya aja yang berbeda. Nah, yang di satu sisi ini tradisi Islam, di satu sisi ini tradisi Hindu. Ya. Inilah yang disebut dengan akulturasi. Jadi sebelum Pak Tung lanjutkan, Pak Tung mohon izin untuk membuka masker. Nah, ini adalah hal-hal yang harus kalian kuasai nanti setelah di akhir pertemuan, yaitu terdiri dari pengetahuan dan keterampilan yang harus kalian kuasai. Untuk pengetahuannya sendiri, nanti menganalisis berbagai teori tentang masuknya Islam ke Nusantara. Jadi sama dengan Hindu yang minggu lalu, bahwasanya Islam pun ada teori yang membawanya ke Nusantara. Kemudian mengevaluasi teori-teori mana yang paling tepat dan rasional tentang masuknya Islam. Jadi nanti ada beberapa teori. Kemudian nanti kalian analisis menurut kalian teori mana yang paling logis atau bisa diterima. Ya, untuk keterampilannya membuat kesimpulan tadi dari teori. Kemudian yang kedua yaitu menyajikan informasi dari LKPD yang Pak bagikan nanti. Kemudian untuk dijadikan poster dalam bentuk infografis. Untuk aplikasi yang kita gunakan nanti menggunakan aplikasi Canva, sama seperti pokok bahasan proses masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Beberapa mungkin. Ada yang bertanya tentang capaian-capaian? Cukup? Nah, di sini apa yang menjadi persamaan dan pembeda dari gambar ini? Siapa yang bisa membantu Pak? Silakan. Gambar tadi memiliki kesamaan namun terjadi di lokasi yang berbeda. Oke, gambar ini memiliki kesamaan namun terjadi di lokasi. Kesamaan dalam hal yaitu dalam bentuk sesajinya. Nah, ini sesajinya ini dari hasil bumi, ini juga sama dengan video. Jadi nanti Pak Gung tampilkan beberapa menit video tentang proses masuknya Islam sebagai bahan kalian nanti untuk mengenal materi ini lebih lanjut. Kemudian terakhir dari seluruh akhir ini nanti akan kita laksanakan penilaian dengan aplikasi Quizzes seperti yang sudah dan membuat aplikasi desain grafis berbasis web, yaitu membuat infografis dari Canva boleh. Kalau yang nggak suka Canva pakai aplikasi Didakil boleh. Kalau yang mau cari sederhananya, cari enaknya pakai PowerPoint juga boleh. Jadi di sini nanti yang Pak tekankan adalah sikap kedisiplinan dan kreativitas. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan secara garis besarnya, yaitu yang pertama mengerjakan LKPD-nya nanti Pak bagi, kemudian melakukan presentasi, yaitu di mana tadi kalian menganalisis teori-teori masuknya Islam, kemudian mengerjakan kuis dan membuat infografis secara asinkronus, yaitu mengerjakannya di rumah. Oke, jadi kita hanya melakukan 3 ini, mengerjakan LKPD, presentasi dan kuis. Ini sudah duduk berkelompok ya? Sesuai dengan Google Classroom. Oke. Kemudian ada LKPD di sini. Nah, di sini Pak Mus sudah siapkan yang versi cetaknya. Untuk kelompok 4 mana kelompok 4? Kelompok 4. Ini Pak kasih LKPD. Kemudian kelompok 3. Kelompok 2 dan kelompok 1. Oke. Silakan dicermati LKPD-nya. Ya, kalau di tempatnya Pak Agung kira-kira gambarnya seperti ini, Cak. Jadi ini terdiri dari kolom pertama ini teori, kemudian nanti di sini pengertian, ini masih kosong. Kemudian bukti-bukti sejarah, pendukung dan kekuatan teori. Nah, inilah yang Pak Agung ceritakan di awal tadi, kegiatannya menganalisis. Pak, dari mana Pak bisa menganalisisnya? Yang pertama, nanti silahkan klik bahan ajar bab 4
KB1. Kemudian di sini ada beberapa link-link ya, https jurnal, kemudian www.neliti.com. Ini kalian buka aja sebagai tambahan referensi. Nah, ini. Nah, di sini kamu nanti silakan duduk filenya di sini. Nanti masuk ke komputer kalian masing-masing dan dijadikan sebagai pembanding dari yang di sini tadi. Apakah sama? Jika sama berarti data itu sudah valid dan siap kamu masukkan di kolom sini. Jelas? Yes. Kita ke sini, Cak. Coba perhatikan. Nah, peta konsep dari materi yang kita pelajari hari ini. Nah, sambil Pak Agung kenalkan apa yang harus kalian kerjakan nanti. Jadi, di sini sebenarnya banyak teori. Yang pertama teori Gujarat, teori Persia, teori Mekah, teori India, teori Bangladesh, dan teori Cina. Namun dianggap menjadi cara-cara yang ada di sini. Seperti itu. Nah, apa bedanya dengan Hindu? Kalau di Islam ini mereka tidak mengenal kasta. Jadi tidak ada teori ulama, teori rakyat, teori pedagang, itu enggak. Di sini teori yang dipakai itu teori dari asal negaranya. Jadi kan berarti Islam yang ada di Indonesia ini menurut para ahlinya itu berasal dari Gujarat. Kalau di sini teori Persia berarti yang menyebarkan atau yang memperkenalkan Islam ke Nusantara ini adalah orang yang berasal dari Persia. Proses penyebarannya lewat apa? Lewat perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, politik, dan tasawuf. Untuk yang di sini, nah ini teori masuknya Islam ke Nusantara. Di sini sudah Pak Agung memperkenalkan tokoh-tokoh intinya, kuncinya. Yang pertama ada 4 versi. Nanti silahkan kalian analisis dulu. Mana tahu sebenarnya Islam yang ada di Indonesia itu apakah berasal dari Gujarat, Persia, Mekah, atau Cina? Seperti itu. Dan ini tadi saluran islamisasinya. Nah, Pak Agung punya salah satu tayangan video. Dan silakan kita gunakan sebagai persepsi untuk masuk lebih jauh lagi. Masuknya Islam ke Nusantara. Mari kita simak dulu tayangan video berikut ini. Ketemu lagi, nama saya Tugu Bisma Gunawan dalam pembelajaran sejarah Islam di Nusantara. Demikian pertemuan untuk hari ini. Terima kasih. Buka buku paketnya semuanya. Dimulai dari halaman 135 semuanya. Nah, jadi di sini ada buku paket, kemudian ada modul yang Pak Agung share di Classroom, yang ini tadi, ya. Kemudian ada yang isi LKPD itu waktu berikan waktu kurang lebih sekitar 25 sampai 30 menit. Kemudian nanti dilanjutkan untuk mempresentasikan dari keempat teori tadi ya, antara Mekah, Gujarat, Persia, Cina, teori mana yang menurut kalian itu paling sesuai dengan apa yang ada di Nusantara ini? Pilih salah satu. Pendidikan, kelompok 4, kesenian. Berarti di sini yang bilang adalah perdagangan dan politik.
nanti kalian hanya mempresentasikan satu teori masuknya Islam dan satu saluran Islamisasi. Jelas sampai sini? Ada yang ditanyakan? Oke, Pak tunggu. Ya, nanti akan Pak tungguin juga. Mulai dari sekarang sampai 25 menit ke depan. Silahkan dibuka LKPD-nya kemudian diisi. Silakan. 50 cm. Oke. Mulai dari kelompok berapa ya? Kelompok 1. Gimana kelompok 1? Ya. Ada masalah? Oke. Ya. Diskusi, persiapkan Google Meet-nya nanti untuk presentasi. Semuanya saja. Untuk login mulai sekarang ke akunnya masing-masing. Terus nanti kita presentasi pakai Meet. Ini kalian boleh memberi warna yang kontras untuk latar belakangnya supaya nanti ketika dipresentasikan itu muncul. Seperti itu ya. Oke. Ini teori apa tadi? Teori Mekah. Teori yang menyatakan bahwa Islam masuk berasal dari Mekah. Siapa yang tadi yang bawa? Yang menyatakan itu, yang membuat teori itu namanya siapa? Ayo, coba dibaca di dari buku, cari teori Mekah. Ini teori Mekah siapa? Ini? Buya? Buya Mekah. Buktinya, jadi ini dimasukkan ini dimasukkan. Buya Mekah. Oke ya, bisa ya. Terus oke, langsung disiapkan mic-nya. Kelompok 1 Lunan Bintang, ini kelompok 2. Ridwan kelompok 3 ya? Iya, Pak. Susanti kelompok 4. Oke. Kita mulai dari siap semuanya? Siap. Tanya
semua kelompok lain sudah terlihat belum? Coba diperbesar. Ya, diperbesar sedikit supaya teman-temannya. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 yang mempresentasikan teori Mekah dan Mekah. Pengertian sesuai dengan pemahaman. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia langsung dari Arab pada abad ke-7 sampai 8 Masehi. Oke, stop. Perhatikan semuanya. Si Ayu ya. Ayu menyampaikan versi kelompok 1 ini memilih teori Mekah, yaitu didasari pada abad ke-7 dan 8. Oke, silakan lanjut. Sejajar atau sejaman dengan kerajaan Sriwijaya. Ya, itu sudah lama sekali. Ya, cuman mungkin hanya dipeluk oleh beberapa segelintir orang. Ada yang mau bertanya? Oh, silakan angkat tangan. Siapa namanya? Ihsan Dwi Haryanto dari kelompok 2. Oke, Ihsan. Silakan Ihsan. Apa dasar kelompok 1 memilih teori Mekah? Apa dasar dari kelompok 1 memilih teori Mekah? Ada yang bisa membantu dijawab? Silakan. Siapa namanya? Haji Purnomo. Ya. Menurut kami apabila dimaknai maksudnya Islam adalah sampainya individu-individu pemeluk Islam dari Arabia, Persia atau India ke Indonesia. Jadi Islam sudah masuk tetapi hanya dipeluk oleh sebagian orang saja. Oke ya, benar ya tadi ya. Kalau apa dasarnya? Kalau versinya kelompok 1 dari pedagang. Jadi yang Pak Musa tadi soal islamisasi dari pedagang. Tapi hanya dipeluk oleh beberapa orang saja. Nah, sementara kita sekarang ini mayoritas sudah beragama Islam. Oke. Ada yang ingin bertanya lagi? Cukup? Sudah jelas untuk teori Mekah? Siapa tokohnya? Hamka sama Amir. Masuknya yang berapa? Ke 7. Dasarnya dari pedagang. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, silakan ditutup presentasinya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Ya. Mewakili kelompok 3, kami memilih teori Persia. Pengertian sesuai dengan pemahaman. Teori ini menitik beratkan tinjauannya kepada budaya yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia memiliki kesamaan dengan Persia. Jadi pada saat itu para ulama itu membuat pondok pesantren. Nah, misal Ridwan mondok di Jawa Timur, ya kan? Kemudian nanti setelah dapat ilmu di pondok itu,
Ridwan ini pulang. Pulang rumahnya mana Ridwan? Suruh. Pulang ke Suruh. Lalu oleh Ridwan, orang-orang Suruh ini diajari agama Islam atau diperkenalkan ajaran Islam. Seperti itu. Dan nanti bahkan ada orang-orang seperti Ridwan ini atau alumni-alumni pondok ini mendirikan pondok pesantren baru. Ini kan banyak sekali ditemukan pondok pesantren di tempat kita. Tapi pada awalnya yaitu para ulama-ulama inilah yang membuat pondok pesantren. Lalu kita belajar dan pulang ke daerah kita dan menyebarkannya. Sini ada yang pernah pondok? Belum pernah? Belum. Oh iya. Oke. Ada pertanyaan nggak untuk kelompok 3? Siapa yang mau jawab? Oke, Susanti silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi begini, wayang pada saat itu berfungsi sebagai media pengumpul massa. Di dalam pagelaran tersebut, cerita yang disampaikan dirubah dengan cerita Islam. Banyak masyarakat tertarik dan akhirnya masuk Islam. Oke, hari ini wayang B. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Sekarang Pak Aku minta kesimpulan lagi dan saluran islamisasi tasawuf. Peran masa kini. 1. Tasawuf memiliki peran yang penting dalam membimbing manusia untuk menemukan Tuhannya, menghilangkan perasaan hamba yang dialami manusia modern dan mengembalikan nilai-nilai spiritual yang telah hilang dari dirinya. 2. Tasawuf sebagai sarana memperkuat mental, ketabahan dan beribadah. 3. Tasawuf sebagai landasan dalam mengaplikasikan rasa syukur, baik syukur secara lisan, tingkah laku atau kemantapan hati dalam melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. oke, ya, itu ya. Saluran islamisasinya ada 6. Siapa yang bisa menyimpulkan seluruh dari rangkaian materi-materi yang disampaikan dari Pak Atu dan teman-teman kalian semua? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Oh, Wahabah, silakan Wahabah. Setidaknya ada 4 teori sampai hari ini yang membicarakan tentang kedatangan Islam di Melayu Nusantara, yaitu teori Gujarat, teori Makkah, teori Persia, dan teori Cina. Walaupun dari keempat teori ini tidak terdapat titik temu, namun mempunyai persamaan pandangan, yakni Islam sebagai agama yang dikembangkan di Nusantara melalui jalan damai. Oke, berarti ada 4 teori, tidak ada yang terdapat titik temu, namun memiliki persamaan pandangan, yaitu tentang Islam diajarkan secara damai. Oke, ya, terima kasih. Oke, sekarang sedikit tentang penilaian ya. Berikan kalau penilaiannya misalkan kelompok 1 ini tampilnya bagus, maka tepuk tangannya yang keras. Kalau biasa-biasa saja, ya tepuk tangannya biasa saja. Tapi kalau kamu kurang puas, tepuk tangannya gitu aja. Oke? Oke, silakan dinilai untuk kelompok 1. Oke, 75. Oke, tidak apa-apa. Jangan bersini lagi. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, 80. Agak keras sedikit. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, 85. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, sama ya, 85 ya.
Oke, kita sudah sampai di penghujung akhir pertemuan kita. Aku meminta pendapat atau masukan kaitannya dengan kegiatan yang hari ini yang sudah kita lakukan. Aku mulai dari ketua kelas, Mafia. Penjelasannya cukup jelas dan mengajarkan kita semua bahwa Islam diajarkan dengan cara yang damai. Hendaknya kita selalu menghargai perbedaan, bahwa Islam yang sering dicap sebagai radikal itu tidak benar. Oke ya, jadi Islam itu bukan radikal karena mereka Islam itu sendiri dikenalkan dengan cara yang damai. Oke, terima kasih. Sekarang siapkan perangkatnya masing-masing. Kemudian oke, sudah siap? Kodenya 189276. Ingat ya, kerjakan fokus. Pak minta untuk semua buku ditutup, buku paket dulu. Kita mulai ya. Kita mulai. Itu mundur. Diki mana Diki? Oh Diki, oke. Bintang kanan Diki. Aku merekap dulu ya hasilnya. Pas merekap dulu hasilnya. 85. Ari salah 2 Ri. 71. Fatika 71. Oke. Pak, kurang satu. Siapa? Ihsan. Ihsan sudah. Ihsan. Oke, Ihsan sudah. Ya, terima kasih. Yang belum berkesempatan, jangan khawatir, nanti kita perbaiki di minggu yang akan datang. Oke. Nah, ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi kita hari ini? Silakan diskusi. Kelompok 1 Pak minta buat poster tentang perkawinan. Kelompok 2 buat poster tentang islamisasi melalui tasawuf. Kelompok 3 buat islamisasi melalui pendidikan. Kelompok 4 buat proses infografis tentang saluran islamisasi melalui kesenian. Oke, sampai di sini sudah paham semua tugas masing-masing? Ya. Pengumpulan infografik dilakukan maksimal 2x24 jam, berarti Rabu siang, dengan format nama kelompok ini aja, perkawinan, nama anggota Adi, Ayu, siapa. Terus nanti dimasukkan ke draft kelas.
Grab Class ada di Google Classroom. Nanti tinggal kamu klik masuk di situ. Jelas? Nah, kemudian untuk pertemuan yang akan datang, kita akan bicara tentang kerajaan Islam sama seperti Muhammad. Islam juga punya kerajaan. Aku minta nanti yang PK dari ini untuk mematikan PC sama LCD. Silakan yang mau berkemas-kemas. Silakan Diki untuk memimpin doa. Siap gerak. Menurut kepercayaan masing-masing, doa mulai. Cukup. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.